Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas B20 mata kuliah Literasi Sosial dan Kemanusiaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sofia Alifah Nur Aini dengan akhiran NIM 061. Dan saya Irmawati dengan akhiran NIM 063. Dan saya Muhammad Abi Saifullah dengan akhiran NIM 064. Nah, mari kita simak video kasus berikut ini. Nah, berdasarkan video tersebut dapat kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami mengenai peraturan penggunaan trotoar dengan baik dan benar. Kasus tersebut juga dapat dilihat dari teori konflik karena mengakibatkan keterlibatan permasalahan antara suatu masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak persepsi masyarakat mengenai kasus penyalahgunaan fungsi trotoar ini. Mas, boleh minta waktunya sebentar? Boleh, Mbak. Oh iya, matiin dulu, Mas. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara karena Mas kan sudah melanggar ya. Ini kan bukan jalan umum, tapi ini buat jalan pejalan kaki. Oh iya, Mbak. Ini kan Maaf, trotoar ya. Mbak. Ya, jadi saya akan melakukan sedikit wawancara ya, Mas. Oh iya, boleh silakan. Nah, dari Mas sendiri itu tahu nggak sih apa itu fungsi dari trotoar ini? Ya, fungsi dari trotoar tahu saya ini buat pejalan kaki jalan ya, Mbak. Gimana? Ya, setahu saya ini trotoar buat pejalan kaki berjalan di jalurnya ya, Mbak. Iya, iya bener. Nah, terus Mas tahu nggak sih buat peraturan yang melarang pengendara sepeda motor itu untuk berjalan di trotoar? Ya, untuk peraturan detailnya saya kurang tahu ya, Mbak. Ya. Tapi yang pasti untuk motor naik ke trotoar itu resikonya ditilang polisi mungkin, Mbak. Oke, lanjut ya Mas. Nah, perasaan Masnya ketika melewati trotoar tuh gimana? Perasaan saya ya sebenarnya saya merasa bersalah, cuman ya saya juga perlu cepat-cepat sampai ke tempat tujuan soalnya di jalan utamanya juga macet kan ya, Mbak. Oke. Terus mengapa Anda tuh lebih memilih melewati trotoar? Kan bisa lebih sabar kalau enggak Masnya tuh lebih prepare kalau misalnya Masnya tuh buru-buru. Ya seperti yang udah saya sampaikan, Mbak. Soalnya saya pengen cepet-cepet sampai tujuan dan jalan utamanya juga macet. Kebetulan trotoarnya juga nggak ada pejalan kaki ini. Ya gitu. Oke. Nah, apa yang Masnya lakukan apabila ternyata di trotoar tersebut tuh terdapat banyak pejalan kaki? Ya kalau ada banyak pejalan kaki saya juga sadar diri ya, Mbak. Mungkin lebih sabar buat nunggu kemacetannya, Mbak. Soalnya kan ini trotoar untuk pejalan kaki utamanya. Berarti Masnya ini melewati trotoar karena tadi tidak melihat ada pejalan kaki ya? Ya, Mbak, karena trotoarnya juga sepi, kebetulan jalanannya macet. Jadi biar cepat-cepat sampai tujuan saya perlu ke trotoar. Oke. Nah, menurut Masnya sendiri, apakah berkendara di trotoar itu akan membahayakan para pejalan kaki? Ya, selagi nggak ada pejalan kaki di trotoar, saya rasa aman. Cuman kalau misalkan banyak pejalan kaki, sebaiknya jangan masuk trotoar ya, Mbak. Baik Mas. Nah, dari Masnya sendiri ada nggak sih solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus seperti ini? Solusi saya mungkin buat pengendara motor bisa cari alternatif lain selain trotoar, bisa
ambil jalur jalan lain mungkin Mbak, jalur UGM bisa atau jalur mana gitu, ataupun saran buat pejalan kaki biar berhati-hati lagi di trotoar. Mungkin kalau saran untuk pemerintah bisa atur lalu lintas lebih baik lagi gitu Mbak, biar sedikit macetnya. Oh, berarti solusinya buat pemerintah itu biar mengatasi masalah kemacetan ya, biar dari pengendara sepeda motor itu tidak melanggar peraturan untuk melewati trotoar gitu. Ya Mbak, saran pemerintah satu lagi mungkin dari saya untuk memperbanyak transportasi umum juga biar masyarakat senang pakai transportasi umum dan tidak terjadi kemacetan juga. Gitu Mbak menurut saya. Baik. Nah, dari Masnya sendiri itu nanti kalau misalnya udah diperbanyak angkutan umum, Masnya bersedia menggunakan angkutan umum? Ya saya bersedia aja Mbak. Cuman kalau misalkan angkutan umum saat ini mungkin kurang efektif ya kalau saya gunakan, karena jarang juga dan juga masalah waktu masih kurang efisien, jadi lebih baik pakai kendaraan pribadi untuk saat ini. Mungkin kalau untuk masa depan misalkan angkutan umumnya udah lebih efisien dan juga lebih cepat, saya lebih baik pakai angkutan umum juga. Berarti pemerintah juga harus memperbaiki sarana prasarana angkutan umumnya ya, biar kayak lebih efektif dan efisien. Ya Mbak, biar jarang kemacetan juga, pemerintah bisa solusi angkutan umumnya. Baik Mas, terima kasih ya sudah melakukan wawancara. Maaf juga udah mengganggu perjalanannya. Semoga kedepannya Masnya tidak menggunakan trotoar untuk berkendara, menggunakan sepeda motor ya Mas. Oke Mbak, siap. Mohon maaf ya Mbak, saya buru-buru ini langsung berangkat lagi ya Mbak. Ya, makasih Mas. Permisi Mbak, Iya, apakah saya boleh minta waktunya sebentar? Boleh Mbak, buat apa ya Mbak? Jadi gini, saya mau melakukan sedikit wawancara tentang fungsi trotoar gitu Mbak, apa boleh? Boleh. Oke, langsung saja ya Mbak. Yang pertama, apakah Anda memahami tentang fungsi trotoar? Fungsi trotoar menurut saya itu buat sarana pejalan kaki buat berhenti gitu loh, soalnya di pinggir jalan raya supaya tidak tersenggol motor. Oh iya. Ya Mbak, emang fungsi trotoar itu sendiri kan juga untuk pejalan kaki, karena kan nggak mungkin juga kalau misalnya pejalan kaki itu lewat di jalan raya. Kemudian bagaimana sikap yang akan Anda ambil ketika melihat pengendara sepeda motor itu melewati trotoar, Mbak? Untuk sikap yang akan saya ambil jika ada pengendara motor yang melewati trotoar itu, mungkin saya akan mencoba untuk menegurnya ya, karena trotoar itu kan fungsinya untuk pejalan kaki. Nah, kalau jalan yang untuk pejalan kaki dilewati oleh motor, nantinya pejalan kaki itu nggak punya tempat gitu. Jadi juga bisa mengganggu pemotor yang lain juga. Oh iya. Selanjutnya, apakah Anda akan memarahi pengendara sepeda motor yang nantinya itu melewati trotoar, Mbak? Kalau untuk memarahi, saya akan melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Tapi jika memungkinkan, saya akan mencoba untuk menegurnya supaya tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Oke, berarti nggak langsung dimarahin gitu ya, Iya. Mbak? Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menurut Anda, apa saja dampak negatif dari adanya penyalahgunaan fungsi trotoar itu? Dampak negatif penyalahgunaan fungsi trotoar ya, itu mungkin bisa mengganggu hak pejalan kaki. Terus jika trotoar terus-terusan dilewati oleh motor, nantinya trotoar itu sendiri juga akan rusak. Jadi itu juga termasuk pelanggaran norma juga. Oh ya, setuju sih Mbak. Karena emang fungsi dari trotoar sendiri kan untuk pejalan kaki gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Apakah pengendara sepeda motor yang melewati trotoar itu biasanya sangat memperhatikan kehati-hatian? Dilihat dari tindakannya saja, pengendara motor kalau lewat trotoar itu berarti dia tidak memperhatikan kehati-hatian, baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Oh iya. Kemudian yang selanjutnya, menurut Anda apa hukuman yang memberikan efek jera untuk para pengendara sepeda motor yang melewati trotoar, Mbak?
Untuk hukuman yang memberikan efek jera buat pengendara motor yang lewat trotoar tadi mungkin bisa dikenakan tilang, atau zaman sekarang kan sudah maju gitu ya, mungkin di sudut-sudut jalan yang sekiranya banyak pelanggar motor itu tadi diberi CCTV, jadinya nanti bisa ada bukti juga kalau buat mau menegur menegur yang pemotor tadi kalau lewat trotoar. Ya Mbak, setuju juga, karena kan emang dengan kemajuan teknologi ini kita juga harus memanfaatkan teknologi yang baik gitu. Kemudian yang terakhir nih Mbak, menurut Anda bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan kasus ini? Untuk solusi yang bisa dilakukan mungkinnya diberi hukum, pertama itu dibuat hukum dulu kalau memungkinkan, agar tidak ada yang mengulangi lagi pemotor lewat trotoar. Terus seiring berjalannya waktu mungkin bisa juga diberi sosialisasi kepada para pengendara motor agar mereka lebih paham jika pejalan kaki itu lewatnya di trotoar, kemudian mereka yang pakai motor itu seharusnya lewat di jalan raya agar tidak memakan hak pejalan kaki. Seperti itu Mbak. Ya, baik Mbak, mungkin itu saja wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya ya Mbak. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya Mbak. Ya tidak apa-apa Mbak. Halo Mas, ini dengan Mas siapa ya? Ya, saya Fajar Saputra. Ini aku mau wawancara sedikit tentang penyalahgunaan trotoar. Boleh nggak ya Mas? Boleh, nggak apa-apa. Oke, pertanyaannya apakah ada memahami tentang fungsi trotoar? Oh ya, secara umum saya memahami sih fungsi trotoar itu digunakan oleh pejalan kaki, dikarenakan jumlah pejalan kaki yang banyak jika bercampur dengan kendaraan di jalanan maka akan memperlambat lalu lintas, terutama bagi pengendara ya. Jadi fungsi dari trotoar itu sendiri emang dibikin fasilitas untuk para pejalan kaki sehingga jalanan itu terlihat rapi dan lancar gitu. Oh iya ya, intinya jadi trotoar itu untuk pejalan kaki ya Mas? Iya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah Anda mengetahui tentang peraturan larangan penggunaan trotoar bagi pengendara sepeda motor? Untuk larangannya tersendiri pastinya ada, cuman dari aku sendiri kurang memahami terkait dengan pasal-pasal atau peraturan yang mengatur hal tersebut. Oh iya, siap-siap. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai pengendara sepeda motor yang melewati trotoar ketika terjadi kemacetan? Menurutku pengendara motor tersebut tidak bisa bersikap dengan bijak ya, karena pada dasarnya kan trotoar itu digunakan oleh pejalan kaki. Walaupun dalam keadaan macet atau terdesak, pengguna motor juga tidak memiliki hak untuk berkendara di atas trotoar itu. Oke, jadi intinya itu mengganggu hak pejalan kaki. Iya, mengganggu dan melanggar juga sih, melanggar kenyamanan pejalan kaki, walaupun jumlah pejalan kaki pada saat itu lebih sedikit dibandingkan pengendara motor yang terkena macet. Ke pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apakah saja dampak negatif dari adanya penyalahgunaan fungsi trotoar tersebut? Dampak negatif dari penyalahgunaan fungsi trotoar itu terutama dari aspek keselamatan ya. Soalnya keselamatan pejalan kaki itu kan sudah dijamin di atas trotoar. Namun ketika trotoar itu digunakan untuk pengendara ya otomatis keselamatan dari pejalan kaki tersebut perlu dipertanyakan gitu. Oke, jadinya membahayakan ya? Iya, intinya itu membahayakan pejalan kaki. Ke pertanyaan selanjutnya ya. Terakhir ini Mas, menurut Anda bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan kasus ini? Oke, untuk solusinya yang saya tahu juga udah ada kan peraturan terkait dengan penyalahgunaan trotoar tersebut. Namun pemerintah itu sebaiknya memberikan edukasi atau sosialisasi kepada pengendara motor terkait dengan penyalahgunaan trotoar. Selain itu, menurut saya di Indonesia itu belum terbiasa adanya punishment terkait pengendara motor yang menggunakan trotoar. Jadi untuk sosialisasi sama punishment menurutku kurang diperhatikan atau kurang disosialisasikan di masyarakat kita. Itu sih Mas. Oh iya ya, intinya kurang sosialisasi dari pemerintah aja ya. Sosialisasi sama penetapan hukuman lah. Oke. Motor. Terima kasih ya Mas atas waktunya. Nah, berdasarkan kasus pengendara sepeda motor yang menyalahgunakan fungsi trotoar tersebut, dapat kita ketahui bahwa poin pentingnya adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang fungsi nyata dari trotoar. Hal tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah rendahnya literasi sosial dan kemanusiaan yang dimiliki.
adanya literasi sosial dan kemanusiaan yang lebih rendah akan memberikan dampak pada perilaku setiap masyarakat yang biasanya menyimpang dari peraturan yang berlaku. Rendahnya literasi sosial memberikan dampak bahwa kepekaan suatu masyarakat terhadap masyarakat lain itu sangat kurang. Kasus ini juga dapat dilihat menggunakan teori konflik karena mengakibatkan beberapa permasalahan yang melibatkan satu masyarakat seperti para pengendara sepeda motor yang melintas di trotoar dengan masyarakat sekitarnya. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dari salah satu masyarakat, baik itu pengendara sepeda motor, pejalan kaki, dan mahasiswa sebagai orang yang terdidik, dapat diketahui bahwa sebagian besar dari mereka sudah memahami tentang fungsi trotoar yang seharusnya. Akan tetapi, masih terdapat kesadaran diri yang rendah untuk dapat menaati peraturan yang ada dan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, untuk solusi dari permasalahan ini adalah dapat lebih menegakkan peraturan dan hukum yang berlaku. Selain itu, seluruh warga masyarakat juga dapat saling menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya literasi sosial dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari guna mendukung sinergi kehidupan masyarakat yang harmonis. Hal tersebut juga dapat dibantu oleh mahasiswa sebagai agen of change yang dapat memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi di masyarakat secara nyata. Sekian video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.